Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judi Saputra, biasa dipanggil Kevin, dari kelompok 3 praktikum sistem kendali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan responsi dari modul 2, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama yaitu apa itu diagram blok, dan jelaskan komponen-komponen penyusun diagram blok sistem servomekanisme untuk lengan robot di bawah ini. Berikut gambar diagram bloknya. Yang pertama itu pengertian diagram blok. Diagram blok adalah representasi grafis dari aliran sinyal dan proses dalam suatu sistem kontrol. Diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara berbagai komponen dalam sistem, termasuk input, output, dan umpan balik. Nah, penjelasan komponen penyusun diagram blok sistem servomekanisme pada lengan robot. Yang pertama itu ada set point atau SP. Ini merupakan nilai referensi atau target yang diinginkan oleh sistem. Misalnya posisi sudut lengan robot. Terus ada input ini dibandingkan dengan nilai aktual dari sistem untuk menghasilkan error. Terus ada summing point atau pengurang. Disinilah nilai set point dibandingkan dengan nilai umpan balik atau PV. Hasil perbandingan ini disebut error, yaitu selisih antara target dan posisi aktual. Terus ada controller atau pengendali, yaitu mengolah sinyal error dan menghasilkan sinyal kendali. Contoh sinyal untuk mengatur aktuator biasa berupa PID, controller, atau jenis pengendali lainnya. Ada aktuator motor, mengubah sinyal kendali menjadi gerakan mekanis, misalnya torsi atau yang digunakan untuk menggerakkan lengan robot. Ini adalah pergerakan fisik dalam sistem. Terus ada controller object atau robot arm. Objek yang dikendalikan yaitu lengan robot, menerima torsi dari aktuator dan merespon dalam bentuk perubahan posisi. Terus ada disturban atau gangguan. Gangguan dari lingkungan luar yang dapat mempengaruhi pergerakan lengan robot, seperti beban tak terduga atau gesekan. Lanjut, controller variabel atau CV. Besaran yang dikendalikan sistem. Dalam hal ini adalah posisi lengan robot. Lanjut, position sensor atau sensor posisi. Mengukur posisi aktual dari lengan robot dan mengirimkannya kembali ke sistem sebagai feedback atau umpan balik. Lanjut, ada feedback loop atau loop umpan balik, yaitu jalur yang membawa informasi dari sensor posisi kembali ke summing point untuk dibandingkan dengan set point. Tujuannya agar sistem dapat menyesuaikan kendali untuk mencapai posisi yang diinginkan. Nah, lanjut ada soal yang kedua, yaitu jelaskan pengertian dari sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup.
Gambarkan masing-masing blok diagramnya dan tuliskan bentuk fungsi alihnya. Sistem kendali lingkar terbuka yaitu adalah sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Pada sistem kendali lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi, sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Dengan blok lingkar terbuka, diagram seperti gambar berikut. Itu ada RS-nya, ada GS, lalu ada keluarannya CS. Fungsi alih sistem lingkar terbuka dapat diperoleh dari diagram blok sistem kendali lingkar terbuka seperti pada gambar di atas. Berikut adalah fungsi alih dari sistem lingkar terbuka, yang mana rumusnya itu adalah CS per RS sama dengan GS. Lalu untuk mencari CS sendiri bisa kita otak-atik rumusnya menjadi CS sama dengan GS dikali RS. Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat diperoleh nilai keluaran sistem adalah sebagai berikut. Jadi nilai CS nya itu GS dikali RS. Nah, lanjut sekarang sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Keluaran sistem diumpankan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Hal ini berguna agar keluaran sistem bisa sesuai dengan sinyal referensi. Secara umum, diagram blok dari sistem kendali lingkar tertutup adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar berikut, sehingga persamaan untuk sistem dapat ditentukan dengan memperhatikan diagram blok, di mana nilai keluaran sistem adalah seperti berikut. Itu nilai CS-nya sama dengan ES dikali GS, nilai ES-nya RS dikurang BS, dan nilai BS itu CS dikali HS, di mana ES adalah nilai selisih antara set point dengan nilai umpan balik, dan BS adalah hasil perkalian antara keluaran nilai CS dengan pengali umpan balik. CS sama dengan yaitu RS dikurang CS dikali HS kali GS, sehingga CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Nah, sekarang ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan tentang konstanta pengali KP. Gambarkan blok diagramnya dan tuliskan bentuk fungsi alihnya. Oke, kita jawab. Pada sistem kendali terdapat konstanta pengali yang biasanya disimbolkan dengan K atau dengan KP. Konstanta pengali ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Secara umum, jika sistem kendali lingkar terbuka diberi konstanta pengali K, maka diagram bloknya akan menjadi seperti berikut. Dapat dilihat pada gambar. Inputnya ada RS, lalu ada konstanta pengali di sini KP, lalu ada GS, lalu ada outputnya CS. Dari gambar blok sistem kendali lingkar terbuka dengan KP di atas, dapat diketahui fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dengan pengali KP adalah sebagai berikut. Nah, jadi fungsi alihnya karena ada pengali KP, maka rumusnya berubah menjadi CS per RS sama dengan KP dikali GS. Lanjut, untuk sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta KP, posisi pengali KP pada diagram blok lingkar tertutup tidak berbeda dengan posisi pengali KP pada diagram blok lingkar terbuka, yaitu sebelum plan atau subsistem. Secara umum, diagram blok sistem kendali lingkar tertutup dengan pengali KP dapat digambarkan seperti gambar berikut.
Dapat dilihat gambarnya ada inputnya RS. Nah, kita lanjut itu yang ketiga, ada untuk sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta KP, posisi pengali KP pada diagram blok lingkar tertutup tidak berbeda dengan posisi pengali KP pada diagram blok lingkar terbuka. Nah, itu sebelum plan atau subsistem. Secara umum, diagram blok sistem kendali lingkar tertutup dengan pengali KP dapat digambarkan seperti gambar berikut. Kita lihat gambarnya, itu ada inputnya S, ada KP, ada GS, ada output CS, lalu ada ada HS. Maka untuk fungsi alih dari sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta pengali KP adalah sebagai berikut. Rumusnya itu CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 ditambah KP dikali GS dikali HS. Lanjut, soal yang berempat yaitu ada jelaskan secara rinci mengenai pengali integral 1 jelaskan secara rinci mengenai pengendali integral 1, pengendali derivatif dan pengendali proporsional integral diferensial atau PID beserta blok diagram dan persamaannya. Oke, yang pertama, sistem pengendali PID atau proporsional integral derivatif merupakan suatu sistem pengendali yang digunakan secara luas di berbagai bidang industri. Dengan pengendali PID terdiri dari 3 komponen pengendali, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Yang pertama, proporsional, dapat dilihat gambarnya. Nah, dalam domain waktu kontinu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal error U dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu UT sama dengan KP dikali ET. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan AP. Pengendali proporsional menghasilkan sinyal kontrol berupa sinyal error yang dikalikan proporsional dengan konstanta proporsional KP. Pengendali proporsional digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien. Yang kedua, integral. Dapat dilihat gambarnya. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal error U, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KI integral batas bawah 0 batas atas T ET DT. Dalam domain Laplace ditulis sebagai berikut. US per ES sama dengan KI per S. Pengendali integral berfungsi untuk menghilangkan galat atau steady state error, meskipun juga dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan osilasi yang mengakibatkan keadaan tuna. Yang ketiga, derivatif. Bisa dilihat gambarnya. Pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. UT sama dengan KD dikali DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai berikut. US per ES sama dengan KD dikali S. Pengendali ini digunakan untuk mempercepat respon transien meskipun memiliki kekurangan, yaitu dapat meningkatkan derau sistem
Sistem pengendali PID bisa berupa kombinasi antara proporsional, integral, dan derivatif, bergantung pada respon sistem yang diinginkan. Apabila ketiga jenis pengendali tersebut digunakan, maka persamaan yang menyatakan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu kontinu adalah UT sama dengan KP dikali ET ditambah KI integral dari ET ditambah KD dikali DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai berikut. US per S sama dengan KP ditambah KI per S ditambah KD kali S. Ini ke soal yang kelima, itu jelaskan apa saja parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2. Oke, parameter tanggapan peralihan yang pertama itu time constant atau TC, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua adalah rise time atau TR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai dari 0% sampai 100%, 10 sampai 90%, dan 5 sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga itu ada settling time atau TS, waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Yang keempat itu ada delay time atau TD, itu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Lanjut yang kelima itu ada maksimum percent overshoot atau MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Rumusnya itu persen MP sama dengan CCP dikurang C tak terhingga per C tak terhingga dikali per 100%. Yang keenam ada time peak atau TP, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama kali dari overshoot. Nah, sederhanakan diagram blok di bawah ini, soal 6. Sebenarnya sudah saya buat di kertas, yaitu hasilnya sebagai berikut. Jurusan percambangan sama crossloop. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama itu identifikasi dulu jalur utamanya, lalu sederhanakan log lokal H2, tambahkan G2 dan hasil langkah 2, tambahkan di segmen G4, sederhanakan dengan log H1. Dan terakhir gabungkan dengan log HS. Hasil yang saya dapatkan adalah CS per S nya sama dengan G1 dikali G2 dikali G3 dikali G4 per 1 ditambah G3 dikali G4 dikali H1 ditambah G2 dikali G3 dikali H2 ditambah G1 dikali G2 dikali G3 ditambah H3. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.